Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar bersama membahas soal-soal P3K BK. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 15 soal P3K BK dan kita bahas bersama-sama. Untuk link kuis seperti biasa saya share di deskripsi dan masa berlakunya hanya 7 hari. Jadi untuk teman-teman yang sudah melihat video ini bisa langsung untuk berlatih kuis, mengerjakan kuisnya. Kuisnya itu hanya berisi 8 soal, jadi tidak 15 soal saya berikan. Karena barangkali teman-teman nanti merasa capek dalam menjawabnya, jadi saya memberikan 8 soal saja. Untuk yang 15 soal kita bahas dalam video ini. Nah, sekarang kita mulai belajar lagi. Semoga teman-teman tambah semangat karena waktu yang sebentar lagi. Insya Allah nanti teman-teman bisa lulus di P3K tahap 2. Kita lanjutkan belajar lagi ya teman-teman. Nah, soal yang pertama, penetapan instrumen asesmen yang digunakan dapat memilih instrumen yang ada atau mengembangkan instrumen asesmen yang diperlukan. Instrumen non-tes yang cocok digunakan untuk pengumpulan informasi secara langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam atau laten maupun yang termanifest dalam diri peserta didik adalah A. Pedoman observasi, B. Wawancara, C. Angket, D. Inventory, E. Daftar cek masalah. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi untuk asesmen BK, pedoman observasi itu adalah alat pengumpul data dalam bimbingan dan konseling yang terdiri dari tes dan non-tes. Dalam soal di atas dapat kita uraikan observasi sendiri adalah alat non-tes yang mengandalkan alat indera. Jadi untuk pedoman observasi ini itu kurang begitu mendalam ya, karena hanya mengandalkan alat indera. Misalkan kita melihat siswa kita memukul temannya, ternyata itu bukan memukul, dia hanya mengangkat tangan. Berarti kan apa yang kita lihat itu masih kurang mendalam. Kemudian untuk wawancara sudah jelas ya, itu alat tes yang digunakan untuk mengungkapkan data yang belum tersentuh dengan alat tes lain. Jadi wawancara ini itu biasanya bisa dapat mengorek lebih dalam ya, dan juga dipadukan dengan alat tes yang lain. Misalkan bisa dengan observasi gitu. Jadi tidak hanya menggunakan wawancara, tapi lebih valid dengan dibantu alat tes yang lain. Kalau angket itu adalah alat yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari seseorang. Nah, biasanya angket itu berkaitan dengan data umum ya. Misalkan mengukur tingkat percaya diri siswa gitu. Kalau inventory itu digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan individu. Misalkan mengukur perkembangan individu tingkat SMP. Apakah dia sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kalau daftar cek masalah itu hampir seperti angket juga ya, tapi mungkin lebih analisis ya, lebih banyak di dalamnya. Jadi bisa nanti menggunakan pribadi, sosial, atau yang lain. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk digunakan sebagai calon mitra kerja bagi para lulusan didik SMK, kegiatan yang dilakukan guru BK ini termasuk dalam komponen program BK. A. Pelayanan dasar, B. Pelayanan penempatan dan perencanaan individu, C. Pelayanan dukungan sistem, D. Pelayanan responsif, E. Pelayanan perencanaan individu. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu pelayanan dukungan sistem. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang terjebak mungkin ya menjawabnya yang B, yaitu pelayanan penempatan dan perencanaan individu. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi untuk pelayanan dasar itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seluruh siswa
dan pelaksananya biasanya dalam bentuk klasikal atau bimbingan kelompok. Kalau yang pelayanan penempatan dan pencahayaan individu itu, nah kalau dalam hal ini lebih ke individu siswa tersebut ya. Jadi dalam BOP itu tidak ada penempatan pelayanan penempatan tuh tidak ada, tapi yang ada adalah pelayanan perencanaan individu. Nanti teman-teman bisa cek di modul POPBK. Kemudian kenapa jawabannya C? Karena dukungan sistem itu yang digunakan oleh guru BK untuk memperlancar pelaksanaan layanan BK. Nah, dalam hal ini itu kan kerjasama ya dengan calon mitra, dengan perusahaan-perusahaan digunakan sebagai calon mitra kerja. Jadi karena ada kerjasama maka lebih condong ke pelayanan dukungan sistem. Kalau pelayanan responsif itu digunakan jika siswa mengalami permasalahan yang membutuhkan penanganan atau bantuan dengan segera. Kalau yang perencanaan individu itu adalah proses bantuan di mana guru BK mengarahkan siswa dalam perencanaan individu mulai dari pilihan peminatan, jurusan, studi lanjut, dan lain-lain. Jadi karena ini ada kerjasama, maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, dukungan sistem. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Memberikan layanan kepada konseling secara klasikal tentang pendidikan lanjutan maupun lainnya secara sederhana melalui kegiatan A. Orientasi, B. Informasi, C. Mediasi, D. Bimbingan kelompok, E. Perencanaan individu. Jawaban yang benar adalah yang B. Informasi. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi, orientasi itu digunakan untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah seperti MPLS ya. Kemudian informasi digunakan untuk pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Kalau mediasi itu adalah layanan di mana guru BK menjadi penengah antara dua pihak yang sedang berselisih. Kalau BKP atau bimbingan kelompok itu digunakan untuk mendiskusikan materi yang bersifat umum. Kemudian kalau perencanaan individu itu adalah rangkaian program yang digunakan guru BK untuk membantu siswa merencanakan studi lanjut. Nah, jawabannya lebih tepat itu adalah informasi karena dalam hal ini itu berhubungan dengan pendidikan lanjutan. Jadi lebih condong ke informasi. Kita lanjutkan lagi. Topik materi yang relevan dengan bimbingan dan konseling bidang pribadi. A. Cara bergaul yang sehat. B. Kebebasan belajar yang positif. C. Mengenali potensi diri. D. Sikap positif terhadap studi lanjut. E. Kemampuan empati. Nah, kira-kira yang mana jawabannya ya teman-teman? Yaitu yang C, yaitu mengenali potensi diri. Kalau yang A itu lebih ke bidang sosial ya. Kalau yang B bidang belajar, kalau yang C itu bidang pribadi. Kemudian kalau yang D itu bidang karir dan yang E masuknya ke bidang sosial. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut kembali. Berdasarkan data asesmen yang dilakukan di sekolah X, didapatkan bahwa terdapat sekitar 3% siswa di setiap kelas yang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan teman sekelas. Mereka cenderung menyendiri dan terpinggirkan dari teman. Jika Anda menjadi guru BK di sekolah tersebut, program yang Anda lakukan, yang akan Anda kembangkan, A. Konseling individual, B. Konseling kelompok, C. Bimbingan kelompok, D. Layanan konsultasi, E. Layanan mediasi. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu konseling kelompok. Nah, sekarang kita bahas ya. Kalau konseling individu itu terdiri dari satu siswa, untuk kasus di atas maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi karena ada 3% siswa, maka jika menggunakan
konseling individu membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Kalau yang konseling kelompok itu terdiri dari 5 sampai 10 siswa. Nah, ini pas ya. Yang nanti ditentukan siswa yang mengalami masalah dan mencari alternatif terbaik dalam penyelesaian masalah. Kalau bimbingan kelompok adalah diskusi yang membahas materi yang bersifat umum. Kalau konseling kelompok itu lebih bersifat pribadi dari konseling. Kalau layanan konsultasi itu dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya melalui pihak ketiga atas bantuan dari guru pembimbing. Kemudian kalau layanan mediasi, teman-teman sudah pada tahu ya, yaitu layanan di mana guru BK menjadi penengah antara dua pihak yang sedang berselisih. Kemudian berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, metode manakah yang paling sesuai untuk meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap tata nilai dalam masyarakat multikultural? A. Widya wisata, B. Tugas terstruktur, C. Bermain peran, D. Diskusi kelompok, E. Simulasi. Nah, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu widya wisata. Jadi widya wisata itu digunakan untuk mengembangkan potensi atau bakat yang ada dan merealisasikan yang selama ini diperoleh secara teori sehingga mengembangkan pandangan para peserta didik. Kalau tugas terstruktur digunakan untuk mengerjakan suatu tugas mulai dari perencanaan, pendistribusian, tugas antar anggota, pelaksanaan sampai ada pertanggungjawaban tugas. Kalau bermain peran itu digunakan peserta diminta melakukan peranan yang hasilnya dapat melukiskan keadaan jiwanya. Jadi peserta itu boleh memilih peran yang disukainya, tetapi dapat juga diminta memerankan tokoh yang tidak disukainya. Kalau diskusi kelompok itu digunakan yaitu proses untuk mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, analisa, dan rumusan bersama anggota kelompok. Kalau simulasi itu digunakan untuk teknik yang digunakan untuk mengubah tingkah laku. Itu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Seorang siswa kelas 11 SMA, disebut saja Andi, masih menyimpan rasa kecewa, jengkel, marah, dan terpendam pada temannya yang bernama Randi. Andi masih sakit hatinya karena hinaan dan cacian Randi sewaktu masih duduk di kelas 10, sehingga Andi bersumpah tidak akan memaafkan Randi karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka pendekatan konseling yang relevan adalah A. Terapi realita, B. Humanistik, C. Rasional emotif, D. Terapi gestalt, E. Berfokus solusi. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu terapi gestalt. Mungkin teman-teman di sini akan terjebak mungkin ya, bisa aja jawabannya REBT ya, atau rasional emotif. Nah, sekarang kita bahas. Untuk terapi realita itu digunakan ketika individu gagal untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan hidup, kemudian cinta, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kalau humanistik itu digunakan apabila individu merasa sendiri, tidak dihargai, dan merasa tidak ada serta gagal mengaktualisasikan diri. Kalau REBT itu digunakan jika individu merasa atau berpikiran irasional ya. Jadi misalkan dia pengen menjadi anak yang berhasil gitu kan, tapi ternyata dia tidak bisa berhasil sehingga dia merasa putus asa dan dia ingin bunuh diri. Kemudian kalau terapi gestalt itu digunakan jika terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan underdog, urusan yang tak selesai. Jadi dalam kasus ini kenapa jawaban yang tepat adalah yang D? Karena mungkin teman-teman masih ingat ya, apa itu unfinished business. Nah, di sini kan kasusnya itu sudah berlangsung lama. Jadi ceritanya itu sudah terjadi di masa lalu. Tapi si Andi masih terus mengingat. Jadi kan masuknya dalam unfinished business. Maka terapi yang cocok ada terapi gestalt. Kalau berfokus pada solusi itu digunakan dengan tidak berfokus pada masalah yang berfokus pada penyelesaian masalah ya. Ini ngetiknya salah. Kemudian kita lanjutkan kembali. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Struktur program layanan bimbingan dan konseling terpenuhi apabila ada poin-poin penting antara lain, nah ini kompetensi teknis biasa ya teman-teman.
pasti sudah bisa memahaminya. Jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Jadi dalam program layanan BK itu terdiri dari rasional yang menjelaskan pentingnya layanan BK dilaksanakan dalam sekolah. Selanjutnya, visi dan misi menunjukkan cita-cita yang ingin diwujudkan. Selanjutnya tujuan yang ingin terwujud baik dalam kognitif, afeksi maupun perilaku. Selanjutnya adalah evaluasi yang digunakan baik itu evaluasi segera, jangka pendek atau jangka panjang, serta yang terakhir adalah anggaran yang digunakan seperti perangkat asesmen media BK dan lain-lain. Kita kembali ke soal lagi. Keterampilan konseling yang selalu digunakan dalam setiap tahap proses konseling adalah A. Dorongan minimal, B. Parafrase, C. Klarifikasi, D. Eksplorasi, E. Attending. Jawaban yang benar adalah yang E. Attending. Untuk keterampilan konseling ini teman-teman pelajari karena pada tahap 1 kemarin saya menemukan soal ini keluar ya. Jadi untuk dorongan minimal itu adalah untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang dikemukakan konseling. Misalnya ya, kemudian lalu gitu ya. Kalau parafrase itu digunakan untuk menyamakan persepsi tentang apa yang disampaikan konseling. Kalau klarifikasi itu digunakan untuk mengungkapkan maksud dan konseling dengan kata yang baru dan segar. Kalau eksplorasi itu adalah pertanyaan yang digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang dialami konseling. Kalau attending digunakan di setiap proses konseling karena konselor harus memusatkan perhatian kepada konseling. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Maaf. Nah, soal ini ya. Tia, seorang guru BK atau konselor di SMA, ideal sedang mengenangani kasus terkait dengan penyalahgunaan obat yang diduga ekstasi. Dalam identifikasi masalah, diduga ada sindikat yang memasuknya. Namun ada kesulitan bagi guru BK untuk mengusut lebih lanjut. Kemudian Bu Tia berencana melakukan konferensi kasus. Apakah yang diberikan konferensi kasus diadakan pada awal konseling? Jadi apakah dibenarkan? A. Tidak bisa karena belum jelas sehingga sia-sia waktunya. B. Tidak bisa konferensi kasus harus dilakukan setelah konseling dilakukan. Kemudian C. Bisa saja karena konferensi kasus juga bertujuan mengumpulkan data awal. D. Bisa saja asal disepakati bersama. E. Tidak bisa karena konferensi kasus itu harus memiliki data terlebih dahulu. Nah, jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi bisa saja konferensi kasus itu juga bertujuan mengumpulkan data awal. Jadi konferensi kasus itu adalah untuk membahas permasalahan yang dialami peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh beberapa pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik. Jadi rapat digunakan untuk mengumpulkan data awal. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Klien tidak mengizinkan saya melamar pekerjaan itu. Saya menginginkan pekerjaan itu tetapi dia menggagalkannya. Sebenarnya dia hanya tidak membiarkan saya mendapatkan kuota ini. Konselor, apakah Anda merasakan bahwa ia sebenarnya takut berpisah dengan Anda? Percakapan tersebut merupakan keterampilan konselor dalam A. Klarifikasi, B. Paraphrasing, C. Reflection of feeling, D. Pertanyaan terbuka, E. Attending. Nah, teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu paraphrasing. Jadi untuk yang reflection of feeling itu apabila kita ada ungkapan ya, misalkan rasa sedih atau apa, itu maksudnya reflection of feeling. Jadi pada pembahasan poin penting harus diperhatikan adalah makna tersembunyi. Jadi para passing ini adalah makna yang tersembunyi gitu ya. Jadi penyataannya di ungkapan konseling, maka jawaban yang tepat adalah paraphrasing. Karena paraphrasing itu adalah kita mengungkapkan makna apa yang tersembunyi dari apa yang kita tangkap cerita konseling gitu. Biasanya kan ada konseling yang ceritanya panjang sekali gitu ya. Kemudian kita
memberikan makna yang tersembunyi dari cerita yang disampaikan oleh konseling. Itu namanya paraphrasing. Kita lanjutkan kembali. Seorang siswa SMA merencanakan untuk masuk pendidikan teknik, tetapi memperoleh skor rendah dalam inventory minat bidang ilmiah permesinan. Apakah menurut Anda hal ini bisa menjadi penghambat siswa tersebut dalam mewujudkan cita-citanya? A. Cita-citanya pasti suka terwujud sehingga tidak perlu diberikan layanan BK. B. Cita-citanya kemungkinan besar suka terwujud dan perlu diberikan layanan informasi. C. Cita-citanya ada kemungkinan suka terwujud dan perlu diberikan layanan. D. Kemungkinan bisa terwujud dan perlu diberikan layanan penempatan dan penyaluran. E. Kemungkinan bisa terwujud dan perlu diberikan asesmen ulang dan konseling individu. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil asesmen yang kita berikan, tentunya agar hasilnya bisa lebih akurat, maka perlu adanya asesmen tambahan serta konseling individu jika diperlukan agar asesmen kita dapat lebih akurat. Kembali ke soal lagi. Sebut saja Bapak Hari, seorang guru BK di sebuah SMA. Perasaannya sedang galau, terlebih beberapa hari kurang tidur karena memikirkan dan merawat ibunya yang sedang dirawat di instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit. Pada saat bersamaan Pak Hari ada janji dengan seorang peserta didik atau konseling yang ingin konseling kepadanya. Sikap profesional yang sebaiknya diambil oleh Pak Hari adalah, kira-kira jawaban yang benar mana ya teman-teman? Yaitu yang D ya, memberikan alternatif untuk konseling secara singkat dengan asumsi ada pendekatan konseling yang berfokus solusi. Jadi dalam hal ini Pak Hari masih profesional gitu ya. Tapi kalau yang A, menjadwal ulang layanan konseling atau merekomendasikan untuk konseling dan guru BK yang ini, berarti Pak Hari tidak profesional ya, karena menjadwalkan ulang. Kemudian guru bimbingan dan konseling sebaiknya menceritakan masalah yang sedang dihadapi kepada konseling. Nah, ini tidak pas ya, karena guru BK tidak boleh menceritakan masalah pribadinya kepada konseling. Kemudian memberikan layanan konseling sesuai dengan masalah konseling walaupun konselor kurang fokus dalam melayani. Nah, ini juga kurang profesional ya. Kemudian yang E, meminta menenangkan diri terlebih dahulu dengan teknik self healing dan teknik behavioral yang lain. Ini juga tidak profesional karena harus menenangkan diri. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sekolah Y didapati siswa yang tengah hamil. Sikap yang dilakukan oleh guru BK adalah A. Merahasiakan dari pihak sekolah dan bersikap pura-pura tidak tahu. B. Memberitahukan orang tua kepala sekolah atas persetujuan yang bersangkutan. C. Mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah karena sudah melanggar tata tertib. D. Melaporkan pada kepala sekolah bahwa ada siswa yang hamil. E. Melaporkan siswa tersebut ke polisi. Nah, jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi melaporkan kepada sekolah bahwa ada siswa yang hamil. Alternatif yang jawaban yang terbaik dilakukan adalah dengan melaporkan ke kepala sekolah dengan atau tanpa persetujuan dari konseling agar konselor tidak salah dalam mengambil keputusan, dan kepala sekolah sebagai pimpinannya untuk mencari alternatif solusi yang terbaik. Begitu ya teman-teman. Semoga 15 soal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terus semangat belajar untuk menghadapi ujian P3K BK. Semoga teman-teman lulus. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.